Doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Puji Syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming ini, selamat sore. Dan pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka perayaan Hari Minggu Biasa yang ke-18. Lewat perayaan Ekaristi Kudus ini, khususnya lewat sabda yang akan kita dengarkan, kita kembali diajak untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus untuk dapat memberi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita dalam seluruh situasi atau kondisi kehidupan kita. Bahkan ketika kita sendiri berkekurangan, membutuhkan uluran tangan, tetapi kita juga diajak tetap untuk dapat berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin mengaturkan syukur kita atas ulang tahun kelahiran Pastor Agustinus Sempora Tangkeliku dan juga atas ulang tahun imamat bagi beberapa imam yang berkarya di Keuskupan Agung Makassar, yakni Pastor Paulus Tongli, Pastor Eltus Mali, Pastor Willem Tulak, Pastor Aidan Putra Sidik, Pastor Agustinus Sempora, Pastor Ian Sulo, Pastor John Rantegala, Pastor John Gracias, dan Pastor Made Markus. Kita bersyukur atas rahmat imamat yang telah mereka terima dan mereka hidupi dengan setia di dalam pelayanan kepada umat di Keuskupan Agung Makassar ini, sambil memohon semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kegembiraan bagi mereka dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berdoa atas 5 roti dan 2 ikan untuk dibagi-bagi kepada orang banyak dengan bantuan murid-murid-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun imamatnya. Pastor Agustinus Sempora Tangkeliku yang merayakan ulang tahun kelahirannya dan juga sekaligus ulang tahun imamat yang telah Engkau percayakan kepadanya. Pastor Paulus Tongli, Pastor Eltus Mali, Pastor William Tulak, Pastor Aidan Putra Sidik, Pastor Ian Sulo Pagana, Pastor John Rantegala, Pastor John Gracias, dan Pastor Made Markus yang merayakan ulang tahun imamat mereka. Engkau telah memanggil mereka menjadi abdi-abdi-Mu dalam pelayanan kepada umat-Mu. Kiranya Engkau pula yang akan senantiasa menuntun mereka agar dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan.
Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Mata sekalian orang menanti-nantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik yang ada, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia bukan saja hidup dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-baginya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Tentu pernyataan Yesus ini kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dalam kisah Injil hari ini dikisahkan bahwa kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, yang harus diberi makan oleh murid-murid Yesus. Dan kita dapat melihat bagaimana reaksi para murid akan hal ini. Mereka khawatir, jangan-jangan mereka tidak dapat memberi makan kepada orang banyak itu. Sehingga mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak ini pulang, agar mereka dapat mencari makan masing-masing. Tetapi Yesus ternyata justru ingin mengajar para murid untuk bertanggung jawab. Kamu harus memberi mereka makan. Landasannya apa? Maka kita dapat mengerti kalau kita kembali melihat apa yang disampaikan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Kedua-duanya mengisahkan bagaimana Allah sungguh mengasihi umatnya dengan cuma-cuma. Dalam bacaan pertama sangat jelas, dalam kitab Yesaya dikatakan, "Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar." Semuanya dikisahkan sebagai sesuatu yang luar biasa disediakan oleh Allah tanpa harus kita bersusah payah. Allah sungguh menyatakan belas kasih-Nya kepada setiap umatnya. Dan dikatakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Kalau kita sungguh mendengar, kalau kita bahasakan secara lain, kalau kita setia mengikuti Allah, percaya kepadanya, maka Ia akan senantiasa pula menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Dan karena itu dikatakan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Bacaan kedua, hal itu sungguh dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai orang yang pada awalnya tidak senang, tidak suka dengan pengikut Kristus, kemudian lewat pertobatan, ia justru sampai pada suatu pengalaman iman yang sungguh luar biasa yang diungkapkannya di dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi. Ia begitu mengalami belas kasih Allah di dalam seluruh kehidupannya. Karena itu ia mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah akan senantiasa menyertai setiap orang yang sungguh setia juga berjuang hidup bersama dengan Allah. Kalau kasih Allah itu sungguh nyata bagi kehidupan kita, maka kita dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini kepada muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Kenapa para murid harus memberi orang banyak itu makan? Karena mereka telah menerima dari Allah berkat-berkat Allah. Kenyataan kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dalam kebersamaan dengan orang lain seringkali
justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Contohnya saja, mungkin sering kita mendengarkan ketika orang berdoa pada saat mau makan. Ya. Sering kita mendengarkan orang berdoa begini, "Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang berkekurangan. Sudilah kiranya Engkau memberi mereka makan seperti yang kami makan pada hari ini." Ya kan? Tuhan telah menyediakan rezeki melalui orang lain untuk kita bagi bersama, tetapi di sisi lain kita masih minta Tuhan menyediakan rezeki bagi orang yang berkekurangan. Bukankah kalau kita dengarkan apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini, justru Yesus setelah kita mengalami berkat-berkat Allah, kita harus memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kenapa kita sering meminta Tuhan memberi makan kepada orang lain? Karena kita merasa belum cukup untuk dapat memberi orang lain. Padahal kita sesungguhnya berkecukupan. Para murid tadi mengatakan, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Seringkali apa yang kita punya, yang kita anggap kurang, itu tidak bermakna. Dan kita merasa kalau kita masih berkekurangan, tidak pantas, tidak layak, atau tidak dapat memberi orang lain makan. Tetapi justru Yesus mengajak kita lewat Injil hari ini bahwa mungkin saja kita sangat membutuhkan. Dalam situasi tertentu bisa saja bahwa kita sangat kekurangan. Kita masih sangat membutuhkan. Bisa pula kita menganggap bahwa kita masih membutuhkan uluran tangan atau bantuan orang lain. Tetapi di sisi lain sebagai pengikut Kristus, inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Bahwa ketika ada orang yang membutuhkan, kita harus berani membuka diri, membuka tangan kita untuk mengulurkan tangan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita juga mendengarkan dalam kisah perjanjian baru dalam Injil tentang janda miskin yang ketika memberikan persembahan, dia memberikan persembahan memang kelihatan secara nominal sedikit, tetapi ternyata itu adalah pemberian yang tulus. Mungkin saja ia membutuhkan untuk hidupnya sendiri, tetapi bisa saja karena imannya ia melihat bahwa ada yang lebih membutuhkan. Dan inilah yang sesungguhnya pengajaran iman Yesus yang ditunjukkan lewat Injil hari ini. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus berani berbagi. Kita harus berani memberi. Yesus mengajarkan lewat suatu tindakan yang nyata. Kadang kita berpikiran tidak ada arti ketika saya memberi sedikit. Lalu kita tunggu banyak baru kita dapat memberi. Tetapi Yesus mengajarkan kita tidak menunggu banyak sesuatu yang kita miliki baru memberi. Apa yang ada, itulah yang kita beri. Yesus juga mengajarkan lewat Ekaristi bagaimana ia sendiri yang sesungguhnya membutuhkan kehidupan, tetapi ia memberikan kehidupan itu kepada kita. Ia mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita, sehingga bukan hanya dia yang diselamatkan oleh Allah, tetapi kita semua diselamatkan oleh Allah karena pengorbanan, karena pemberian diri dan hidupnya kepada kita. Nah, inilah sesungguhnya pengajaran iman bagi kita, bahwa kita sebagai murid-murid Kristus juga harus rela memberi. Kita harus rela berkorban. Pemberian dan pengorbanan adalah didasarkan pada kasih Allah yang telah kita
terima pada kasih Allah yang senantiasa menyertai seluruh perjuangan hidup kita. Semoga sabda Allah ini menjadi peneguhan iman bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang berani dan rela berbagi bagi sesama yang membutuhkan dalam kehidupan ini. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi Sir Paus, para uskup dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja memuaskan kelaparan umat akan cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita berdoa. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan, semoga gereja menolong semua orang di mana saja berada untuk menyadari serta mengungkapkan aspirasi mereka yang terdalam, dan semoga gereja memperkaya mereka dengan nilai-nilai Injil yang lebih luhur. Marilah kita mohon. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik di dunia, bagi para ilmuwan dan ekonom, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan para ahli bekerja sama dengan tanpa kenal pamrih untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia serta menolong bangsa-bangsa yang lapar, bukan hanya dengan bantuan makanan, melainkan dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, sendirian, dan bagi para yang cacat, ya Tuhan, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi membiarkan kami tetap lapar akan harta yang lebih utama, yaitu sabda Ekaristi Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Sejenak kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga bersyukur, berbahagia bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun imamat. Pastor Agustinus Sempora Tangkeliku yang merayakan ulang tahun kelahiran sekaligus juga merayakan ulang tahun imamatnya. Pastor Paulus Tongli, Pastor Eltus Mali, Pastor Willem Tulak, Pastor Aidan Putra Sidik, Pastor Ian Sulopagana,
Pastor John Rantegala, Pastor John Gracias, dan Pastor Made Markus yang merayakan ulang tahun imamatnya. Kami bersyukur berbahagia bersama dengan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, atas rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan kepadanya, dan juga rahmat imamat yang telah Engkau percayakan kepada mereka di dalam seluruh perjuangan hidup dan pelayanan-pelayanan mereka. Engkau kiranya juga tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita di dalam pelayanan-pelayanan mereka, agar dapat melayani umat-Mu, dan sungguh semakin banyak orang mengalami kasih dan kegembiraan karena pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Juga bagi segenap keluarga mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga tuntun mereka di dalam seluruh kehidupan dan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang berkuasa bersama Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Lagu persiapan persembahan, Bapa di surga terimalah puji syukur 379. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban Putra-Mu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru.
Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Sertailah kami selalu dan lindungilah kami, umat kesayangan-Mu. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan kekal dan mampukan pula kami untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama kami dalam seluruh perjuangan hidup iman kami,
sebagaimana Engkau telah mengasihi kami sendiri, karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi segenap keluarga dengan segala rencana, pekerjaan dan usaha-usaha mereka di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Kudapatkan di hatiku puji syukur 696. Kudapatkan di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Kudapatkan di telinga bunyi lagu yang kudus, Juru selamat besertaku dan hidupku ditebus. Kudapatkan di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia.